Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik. Nah, awalan hayya nashkurullah azza wa jal. Nah, fi hadza an-nahar nahnu nastati an naltaqi wa najtami' ونجتمع كالاجتماع ماذا بواسطة internet online limunasabati at-tadris awid dirasah khasatan limadati an-nahwu insyaallah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah kita muallim bisa ya punya kesempatan untuk melanjutkan pelajaran nahwu ya, walaupun agak terlambat ya. Nah, walaupun agak terlambat ya, muallim mohon maaf ya. Ya, atas keterlambatan materi ini karena ada beberapa hal yang ya perlu muallim selesaikan ada beberapa urusan yang muallim perlu selesaikan ya pada beberapa hari yang lalu ya. Nah, pada hari Rabu ya kemarin ya. Nah, ya. Ya ini muallim anggap penting ya karena sebagai persiapan UTS ya, sebagai persiapan UTS. Jadi mohon diperhatikan ya. Taib nahnu al-an sanuraji' sana'mal muraja'ah min awwali ma darasna fi hadzal kitab yani juz as-tsani min mawdu' al-awwal min juz as-tsani nabda min taqsimil fi'li ila sahihil akhir wa mu'tal akhir. Ya, jadi kita mulai dari bab yang pertama ya. Ini muallim tidak akan mengulang penjelasan ya. Di sini muallim tidak akan mengulang penjelasan dari awal ya, satu persatu muallim artikan ya, tidak seperti itu. Ini muallim hanya berikan ringkasan ya, ringkasan dan contoh-contoh pertanyaannya bagaimana ya. Nanti ketika di UTS itu contoh-contoh pertanyaannya bagaimana, kemudian cara menjawabnya seperti apa ya, cara menjawabnya seperti apa. Setiap judul diawali oleh contoh ya. Jadi ya sebagaimana antum ketahui dari mulai jilid pertama sampai jilid kedua ya, ciri khasnya ya. Nahwu wadih itu setiap contoh selalu diawali oleh setiap judul selalu diawali oleh contoh terlebih dahulu ya. Nah, contoh ini antum pahami ya. Contoh ini antum pahami ya. Contoh ini antum pahami maksudnya apa, artinya apa ya. Ya, apa yang membedakan contoh yang pertama dengan yang kedua itu harus paham ya, harus paham. Nah, kenapa dibagi menjadi 4 ya? Kenapa ada 4 kelompok di sini ya? Setiap kelompok terdiri dari tiga contoh ya. Ada 4 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 3 contoh. Itu maksudnya apa ya? Itu maksudnya bagaimana? Ya, silahkan didengarkan lagi videonya ya. Silahkan didengarkan lagi. Kalau belum paham, silahkan didengarkan lagi videonya ya. Kemudian masuk ke kaidah ya. Ini juga penting, sangat penting kaidah ini ya.
Kaidah fi'il mu'tal akhir adalah fi'il yang diakhiri oleh alif, waw, atau ya. Ya, kalau baca kaidah ini akhirnya kita bisa paham ya. Alif, yang contoh yang pertama itu adalah alif. Contoh yang kedua itu diakhiri oleh ya. Contoh yang ketiga diakhiri oleh waw ya. Kemudian contoh yang keempat itu adalah fi'il sahih atau fi'il yang tidak diakhiri bukan dengan huruf illah. Ya, jadi intinya fi'il mu'tal akhir adalah fi'il yang diakhiri oleh alif, waw, atau ya. Dan dinamakan tiga huruf ini dengan huruf illah. Fi'il sahih akhir adalah ya apabila tidak diakhiri oleh salah satu dari huruf-huruf illah ya. Fi'il yang tidak diakhiri oleh salah satu dari huruf-huruf illah. Artinya sahih ya, hurufnya sahih, bukan huruf illah. Ya, jadi apabila ada fi'il madhi ya, huruf akhirnya bukan alif, waw, atau ya, maka itu disebut dengan fi'il sahih. Nah, intinya seperti itu. Intinya seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke bab mabni dan mu'rab ya, mabni dan mu'rab. Taib ya. Ya, mabni dan mu'rab ya. Untuk contoh yang pertama, di sini contohnya sekarang lebih banyak. Ada 6 contoh ya, masing-masing contoh ada 6 kelompok, ya. Masing-masing kelompok mempunyai 3 contoh ya. Perhatikan di sini kalimat aina ya. Jadi contoh ini ya. Kalau di sini kalimat aina ya, aina. Kemudian kalau di sini jazar. Ya, kemudian kalau di sini min. Nah, kemudian di sini wardah. Kemudian bustan ya. Kemudian di sini al-qutnu. Afwan, ini bukan jazar ya. Ini bukan jazar ya, Afwan. Ini dabaha. Kalau di sini dabaha ya. Nah, bukan jazar. Ya. Jadi Mu'alim jelaskan secara singkat. Jadi contoh-contoh yang semua kelompok contoh yang di sebelah kanan itu ya, yang di sebelah kanan ini ya, semua contoh yang ini ya, semua contoh yang antum lihat berada di sebelah kanan ini ya, kanan ini semuanya termasuk dalam kategori mabni ya.
Semuanya termasuk dalam kategori kalimat yang mabni. Bisa dari huruf, fi'il, atau isim. Ya. Bisa dari huruf, fi'il, atau isim. Ya. Ya. Adapun contoh yang sebelah kiri, itu semuanya masuk dalam kategori mu'rab ya, kategori mu'rab ya. Al-qutnu, al-qutna, al-qutni, al-wardatu, al-wardata, al-wardati, al-bustanu. Nama Afwan, ini bukan al-bustan, ini yusmir ini ya. Afwan, ini yang harusnya di garis bawah ini adalah yusmir. Yusmiru, yusmiro, yusmir. Yusmiro, yusmiru, yusmiro, dan lam yusmir. Ya. Jadi kalau di sini zabaha ya, kalau ini zabaha, kalau yang kelompok yang kedua ini, kemudian kelompok yang terakhir ini yang di garis bawahi seharusnya adalah yusmir ya, bukan al-bustan ya. Mu'alim salah tadi. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ya, dua kelompok besar ini yang sebelah kanan adalah mabni, yang sebelah kiri adalah mu'rab ya. Mabni bisa dari huruf aina ya, bisa dari afan isim, aina itu isim, kemudian zabaha itu fiil, kemudian min itu huruf ya. Jadi bisa lengkap ya. Jadi ada isimnya ya, ada fiilnya, ada hurufnya. Tapi kalau mu'rab dia hanya bisa isim dan fiil saja ya. Al-qutnu itu isim, al-wardatu isim, kemudian yusmir itu fiil. Jadi kalau mu'rab itu hanya ada dua, isim dan fiil ya. Kalau mabni lengkap, ada huruf, ada isim, fiil, dan huruf. Nah, apa yang dimaksud dengan bina ya? Kita baca kaidahnya ya. Kalimat terbagi menjadi dua ya. Yang harokatnya tetap ya dalam satu kondisi, dalam satu keadaan ya, di semua tarkib, di semua susunan kalimat disebut mabni. Ya. Ya, perhatikan ya. Min aina 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 ya. Aina harokatnya tetap ya. Dalam semua susunan, mau kalimatnya disusun sebagai seperti apapun, harokatnya tidak akan berubah. Aina, aina, dan aina. Zabaha, zabaha, dan zabaha. Ya, tidak ada yang berubah, tidak seperti yang di sebelah kiri. Kalau yang di sebelah kiri, yang pertama al-qutnu, kemudian yang kedua al-qutna, kemudian yang ketiga berubah menjadi al-qutni. Al-wardatu, al-wardata, al-wardati ya. Itu kalau yang sebelah kiri, yaitu mu'rab. Kalau yang sebelah kanan dia tetap ya. Harokatnya mau disusun seperti apapun, mau digabung dengan kalimat apapun, dengan kata apapun, harokatnya tidak berubah ya. Itulah yang dimaksud dengan mabni ya. Wa ma yataghayyar akhiruhu yusamma mu'raban, dan yang berubah akhirnya disebut dengan mu'rab. Jadi yang sebelah kiri itu mu'rab, yang sebelah kanan, sebelah kiri mu'rab, sebelah kanan apa mabni ya. Sebelah kiri berubah, sebelah kanan tidak berubah. Nah, semua huruf adalah mabni ya. Sebagaimana semua fi'il madhi dan semua fi'il amr. Nah, jadi pembagiannya adalah ya, pembagian dari apa mabni dan mu'rab, jatah masing-masing kalimat ya, kalimatun ya, isim fi'il huruf ya, kalimatun. Jadi jatahnya adalah huruf kedapatan mabni, semuanya mabni, kemudian fi'il ya. Fi'il kan dibagi tiga ya. Ada fi'il yang mabni, ada fi'il yang mu'rab ya. Fi'il yang mabni itu adalah fi'il madhi dan semua fi'il amr. Semua fi'il madhi dan semua fi'il amr. Itu semuanya masuk dalam kategori mabni. Ini ada yang terlewat satu ya, kaidahnya ini.
Coba dibuka sendiri di kitabnya ya. Coba dibuka sendiri di kitabnya setelah bab ini ya, setelah halaman ini. Ya, mu'alim akan coba buka dari HP ya. Tidak ada ya. Ternyata tidak ada ya. Ternyata sudah selesai ini. Nah, jadi nanti pertanyaannya adalah ya, dari sini mu'alim akan buat soal pilihan ganda dari kaidah ini ya. Kemudian antum harus ketahui adalah membedakan antara mu'rab dan mabni itu ya nanti. Ya. Setelah antum paham ini, maka nanti mu'alim akan berikan satu contoh kalimat ya. Antum tentukan mana yang mabni, mana yang mu'rab seperti itu ya. Jadi misalkan nanti ada beberapa susunan kalimat ya. Nomor satu misalkan zahaba Muhammadun ilal masjid. Kemudian nomor dua apa? Darosa Aliun al-fikha misalkan. Kemudian nomor tiga min aina anta qadim seperti itu ya. Ya, jadi dari kalimat-kalimat tersebut nanti mu'alim akan garis bawahi itu, yang digaris bawah itu menentukan ya mana yang mu'rab, mana yang mabni, mana yang mu'rab, mana yang mabni ya. Jadi seperti itu. Kemudian anwa'ul bina ya, macam-macam bina. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi ya ke macam-macam bina ya. Ya. Ya, ini adalah contoh ya. Ya, di sini di sini yang harus diperhatikan adalah huruf-huruf ya. Kalau ini kam ya, bikam dan kam. Kemudian ini iktadala, dan iktadala. Kemudian ini haisu. Kemudian di sini amsi. Ya, semua kata yang paling garis bawah ini semuanya adalah ya, mabni ya, semuanya adalah mabni ya. Yang pertama mabninya di atas sukun ya, kam, bikam dan kam. Kemudian yang kedua mabninya di atas fathah, iktadala. Kemudian yang ketiga mabni di atas dhammah, haitsu ya. Kemudian yang terakhir mabninya di atas kasrah yaitu amsi ya. Jadi lengkap. Jadi ada 4 harokat. Yang pertama sukun, kemudian yang kedua fathah, yang ketiga dhammah, haitsu, kemudian yang keempat adalah amsi, kasrah ya. Kita baca kaidahnya ya. Al-ahwalul lati tulazimu awakhiral kalimat mabniyah arba ya. Jadi kondisi yang selalu menyertai ya, yang menyertai harokat akhir kalimat mabni itu ada 4 ya. Kondisi yang selalu menyertai ya harokat akhir suatu kalimat mabni itu ada 4. Yang pertama sukun, fathah, dhammah, kasroh ya. Yang pertama sukun, kemudian fathah, dhammah dan kasroh ya. Dan itu dinamakan anwa'ul bina ya. Jadi anwa'ul bina itu adalah
macam-macam harokat ya. Jadi nama-nama harokat sukun, fathah, domah dan kasroh. Nah, ya kalimat mabni yang keadaannya sukun ya atau fathah atau domah atau kasroh dinamakan mabniyatun ala sukun atau mabniyatun ala fathi, mabniyatun ala domi dan mabniyatun ala kasri ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kalian menemukan kalimat mabni ya yang berharokat fathah nanti diberi keterangan mabniyun alal fathi. Kalau harokatnya kasroh berarti mabniyun alal kasri ya. Tapi harus dibedakan dulu antara makna yang mu'rab dan mabni ya. Nah, ya. Jadi kalimat mabni tadi yang termasuk mabni tadi apa? Semua huruf, semua fi'il amr dan semua fi'il madhi ya. Ya. Jadi jangan gegabah, jangan ya, jadi jangan salah, jangan ceroboh nanti semua yang fathah misalkan dibuat mabni, salah ya. Setiap ada kata fathah nanti dijawab mabni, salah ya. Yang mabni itu yang pertama hanya huruf, fi'il madhi dan fi'il amr ya. Ya. Apa itu fi'il madhi, fi'il amr ya, silahkan dibuka lagi yang jilid pertama kalau masih bingung ya. Ya, tapi mu'alim yakin insya Allah semuanya sudah paham ya, mana yang dimaksud dengan fi'il madhi, mana yang dimaksud dengan fi'il amr ya. Ya, isim kebanyakan, kalaupun isim, adapun isim kebanyakan adalah mu'rab ya. Nah. Jadi ini mu'alim hapus ya. Ya, sekarang kita masuk ke ya, mohon maaf ada musik ya karena ini tetangga di sebelah ya. Sekarang macam-macam i'rab, ini terakhir ya insyaallah, macam-macam i'rab. Ya, jadi halaman 14 ya. Ini al-ahwalul lati awakhirul kalimat mu'rabah arba ya. Sama tadi, keadaan yang selalu menyertai ya. Keadaan yang selalu menyertai harokat akhir kalimat yang mu'rab itu ada 4 ya. Ar-raf'u wa nasbu wal jarru wal jazmu. Wa tusamma anwa'ul i'rab ya. Jadi perhatikan perbedaan antara mabni dan mu'rab tadi. Kalau mabni, macam-macamnya adalah sukun, fathah, kasroh, dan domah. Ya. Sukun, fathah, domah, dan kasroh. Adapun kalau i'rab, kita tidak menggunakan istilah harokat itu, tapi kita menggunakan istilah rafa, nasab, jer, dan jazm. Rafa, nasab, jer, dan jazm. Jadi perhatikan ya, perbedaan ya, pembagian antara mabni dan mu'rab ya. Ya, diingat rofa, nasab, jer, dan jazm ya. Diingat-ingat istilah ini ya. Nah, ya, ini kalian pastinya seharusnya sudah nggak asing ya, karena dari jilid 1 kemarin kita sudah sering menyinggung tentang rofa, nasab, jer, dan jazm ya. Nah, kemudian ya, adapun alamat atau tanda dari i'rab itu yang asli ya, atau tanda asli dari i'rab-i'rab tersebut yaitu adalah ya rofa untuk domah ya. Adapun rofa itu adalah domah, nasab itu tandanya fathah, kemudian jer itu tandanya kasroh, dan jazm itu ditandai oleh harokat sukun ya. Wa yanubu anha, dan ya diwakili ya
Dan bisa saja 4 harokat asli ini diwakili oleh tanda-tanda yang lain, tapi tidak kita bahas di sini ya. Kita akan kita pelajari di ya judul-judul selanjutnya, di judul-judul yang lain ya, bukan di sini. Kalau sementara ini yang harus kita ingat untuk sementara ini ya, yang harus kita ingat, rofa itu tandanya dhammah, nasab tandanya fathah, jar tandanya kasrah, dan jazm itu tandanya adalah sukun ya. Jadi untuk sementara ini biar antum mudah dalam memahami ya, hafalkan saja itu ya, hafalkan saja ya. Ya, diingat-ingat, rofa itu tandanya dhammah, nasab itu tandanya fathah, jar itu tandanya kasroh, dan jazm itu tandanya adalah sukun. Tanda harokatnya adalah sukun. Nah, itu disebut tanda asli ya. Tanda yang asli, tanda yang paling utama, yang paling banyak digunakan ya. Bukan mesti ya, bukan pasti ya. Rofa tidak selalu dhammah, tidak pasti dhammah. Nasab tidak pasti fathah. Tapi ya bisa dipastikan kebanyakan rofa adalah dhammah. Ya, tapi belum tentu semua dhammah itu rofa ya. Ya, mungkin bisa dipahami seperti itu ya. Nah, kemudian pembagian jatah untuk pembagian ini i'rabnya adalah rofa dan nasab itu masuk ke dalam isim dan bisa masuk dalam isim dan dalam fiil ya. I'rab rofa dan nasab itu bisa masuk ke dalam isim dan fiil. Jadi isim dan fiil ini ya terkadang dia bisa menjadi rofa, terkadang dia bisa menjadi nasab ya. Ya, adapun jar itu hanya dikhususkan untuk isim saja ya. I'rab jar itu ya hanya khusus untuk isim saja ya, sebagaimana jazm itu adalah i'rab yang hanya khusus untuk fiil ya. Ya, jadi ya setiap jazm ya, semua jazm itu dipastikan fiil ya. Setiap kalimat yang majzum yang harokatnya sukun ya, yang harokatnya sukun bisa dipastikan itu adalah fiil ya. Tapi tidak semua fiil sukun. Fiil bisa jadi rofa, bisa jadi nasab, dan bisa jadi jazm. Tapi fiil tidak akan pernah bisa menjadi jar ya. Ya, tambah bingung nggak ya? Ya, semoga dipahami ya. Semoga bisa paham ya. Jadi setiap jazm itu dipastikan itu adalah fiil. Setiap kalimat yang i'rabnya jazm bisa dipastikan dia adalah fiil ya. Tapi tidak semua fiil pasti jazm. Karena fiil bisa juga menjadi rofa dan menjadi nasab ya. Jadi seperti itu ya. Sama seperti isim ya. Kalau ada i'rab jar ya. Kalau ada i'rab jar, kalau kita menemukan di suatu kalimat kalimat yang majrur, bisa dipastikan itu adalah isim, bisa dipastikan itu adalah isim. Tapi tidak semua isim harus majrur, tapi tidak semua isim harus majrur karena isim bisa menjadi rofa dan nasab juga ya. Jadi seperti itu. Jadi yang dikhususkan itu adalah i'rabnya ya. Jadi yang dikhususkan itu adalah i'rabnya. Jar hanya untuk isim, jazm itu hanya untuk fiil. Tapi fiil selain jazm bisa menjadi rofa dan nasab. Sebagaimana isim selain jar bisa menjadi rofa dan juga bisa menjadi nasab ya. Nah, jadi yang dikhususkan itu i'rabnya bukan ya isim atau fiilnya ya. Nah. Baik. Ya, semoga dengan belajar online atau ya liburan ini ya otak antum tetap ini ya bisa menangkap ya, jangan terlalu kebanyakan waktu kosong libur nanti semakin bingung nanti ya. Nah, ya jadi mu'alim mohon tetap dilatih otaknya ya, sering membaca, sering murojaah ya. Al-Qur'annya tetap dibaca ya. Nah, ya. Mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini.
Ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya, yaitu UTS ya. Ya, kalau ada yang belum paham ya silahkan untuk bertanya ya, jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Ya, adapun yang mau bertanya langsung ke rumah mualim yang dekat silahkan, mualim ada di perumahan Bumi Mangli ya. Jadi mualim itu tinggal di perumahan Bumi Mangli. Kalau ada yang rumahnya dekat ya kebetulan silahkan ya hubungi mualim terlebih dahulu ya kalau mau belajar atau latihan ya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.